Rich people, selamat datang di Cara Kaya dari Saham. Di episode kali ini saya mau menceritakan pada kalian tentang konflik yang terjadi. Biasanya trader atau investor tuh selalu berpikir, penting nggak sih kalau saya beli saham, saya tuh mau ngeliatin analisa fundamental atau kondisi perusahaannya, atau mungkin saya langsung aja ngeliat grafiknya. Nah, kenapa demikian? Banyak konflik yang sebenarnya juga menyebabkan orang itu akhirnya bingung. Sebenarnya yang harus saya pakai itu, saya harus ngeliat grafik dulu, atau saya harus milih dulu perusahaannya dengan menggunakan valuation misalnya, atau melihat bisnis modelnya. Ya, semua orang akhirnya jadi bingung karena terjadi sebuah kenyataan tanpa orang melihat kondisi perusahaannya itu juga bisa dapat untung. Dan juga banyak orang yang melihat grafik tapi malah dia juga ada bisa untung, kadang juga bisa enggak ya. Artinya sama-sama aja. Jadi yang mana yang harus dilihat nih? Itu yang menyebabkan orang bingung. Langsung saja jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, kita mulai sesaat lagi. Oke guys, kalau kita bicara tentang memilih saham, langsung saya berikan, kita tetap harus melihat kondisi daripada perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai Anda beli saham yang memang emitennya maling, rampok. Ya, di Indonesia ini banyak saham yang sudah go public, tapi juga banyak yang strategic listing. Artinya apa? Dia IPO cuma untuk mengambil uang kalian, dan kemudian dia tidak bisa menahan harga sahamnya. Akhirnya habis IPO langsung turun ke Rp50. Pernah sering ya melihat ya begitu? Nah, satu, walaupun memang kondisi perusahaannya itu bagus misalnya ya, tapi market yang ada di Indonesia itu seringkali tidak efisien ya. Kalau Anda mengacu kepada teori efisien market hypothesis, kita itu adalah weak form, di mana orang mengatakan bahwa yang alirannya efisien market hypothesis, bahkan yang mengatakan bahwa tidak akan ada sebuah keilmuan yang bisa menganalisa market kita, karena market kita itu tidak efisien, tidak bisa dianalisa ya. Nah, ini menjadi satu konflik dan memang terkadang benar. Lalu bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Astronaci melihat seperti ini. Walaupun memang kenyataannya banyak saham-saham gorengan yang tidak jelas, giliran memang bandarnya atau emitennya meng-hire kontraktor untuk menarik harga sahamnya, ya harganya naik juga walaupun nggak perlu ngeliatin fundamental. Makanya banyak orang berkata bahwa yang penting bandarnya yang kita harus tahu. Itu ada benernya ya, karena memang market kita tidak efisien. Apa yang terjadi di laporan keuangannya tidak langsung terefleksi dengan kondisi sahamnya. Perusahaannya jelek, rugi, tapi sahamnya bisa naik gila-gilaan. Perusahaannya bagus, ada untung, tapi sahamnya diam nggak naik. Pernah kan? Ayo, siapa yang pernah, silakan komen di bawah. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Kalau saya, yang pertama adalah karena saya tahu bahwa di dalam pasar modal Indonesia itu fungsi daripada OJK yang terus memperbaiki diri dan Bursa Efek mereka juga makin disiplin di dalam mendisiplinkan emiten, itu sudah baik, tetapi masih kurang di dalam mengawasi keseluruhan, karena saya mengetahui keterbatasan sumber daya manusia itu juga problem, sehingga masih banyak perusahaan-perusahaan itu ketika investor masuk ujung-ujungnya hancur berantakan. Makanya yang perlu dilihat pertama kali itu adalah siapa yang punya emitennya, ini siapa. Kalau kita sudah tahu emitennya siapa, apakah dia punya modal untuk memodali perdagangan sahamnya, karena belum tentu saham yang fundamental bagus dia mengalokasikan uangnya untuk mentradingkan atau menjaga harga sahamnya. Ini yang jadi masalah. Untuk itu saya selalu mencari saham-saham yang big caps dan sudah punya nama, ownernya jelas. Misalnya BUMN, tidak semua BUMN juga bagus. Misalnya dari banking, Anda tahu kalau saya sangat suka BRI, saya suka BCA, ada Bank BNI. Terus kemudian kalau di consumer itu ada Charun Pokpan, ada Indofood ya. Terus kita juga perhatikan untuk saham-saham besar konstruksi, Anda bisa lihat ada Waskita. Itu termasuk saham yang sudah punya track record bahwa mereka ini mempertahankan credibility-nya. Sedikit saham-saham government atau BUMN yang hancur, contohnya misalnya kayak Kras, ada PPRO. Hancurnya ini dalam arti tidak seaman kalau kita membeli saham-saham big caps. Lantas harus bagaimana? Jadi yang pertama Anda lihat dulu siapa ownernya, apakah mereka itu punya modal untuk menjaga harga sahamnya. Yang kedua baru kita bicara tentang valuation ya. Kita harus mencari saham-saham dengan konsep value investing tadi. Itu sudah benar. Kalau kita sudah bicara tentang value investing, berarti di masa yang akan datang saham-saham yang kita pilih ini akan ada growth yang baik. Anda bisa pelajarin tentang itu. Nah, lantas kalau kita sudah memilih saham-saham yang memiliki value bagus, bisnis modelnya bagus, berikutnya apa? Anda tetap butuh kan yang namanya price action analysis untuk mengetahui di mana saya bisa membeli harga sahamnya. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang value investing itu cuma bicara target price jangka panjang, tapi saya harus beli di mana? Karena kita berdagang, maka kita harus membeli. Invest pun juga harus membeli di harga yang
baik, harga yang murah. Harga yang murah bisa didapatkan misalnya harga turun 2 kali -2 daripada standar deviasi misalnya, itu juga bisa dipakai. Atau Anda cari support-support yang kuat dan disitulah kita masuk. Price action analysis itu digunakan. Nah, saya baru saja menyelesaikan satu portofolio baru dari Astronaci Shop. Kita lihat ada produk yang namanya price action strategy. Ini sangat bagus banget guys kalau digabungkan dengan konsep perbandaran saham maupun digabungkan dengan value investing. Anda akan bisa mengcombine ilmu daripada konsep market sentiment melalui pergerakan bandar, kita gabungkan dengan value investing, kita gabungkan dengan price action analysis. Anda akan ketemu tuh harga-harga yang bagus dan take profitnya Anda bisa pakai value investing kalau memang mau long term ya. Jadi itu konsep daripada Astronaci. Saham tidak selalu mengikuti fair value-nya dia, dan saham tidak selalu mengikuti bisnis modelnya dia. Suka-suka daripada emitennya mau narik atau tidak, kita combine tiga-tiganya. Pergerakan bandar atau emiten kita teliti, kemudian value investingnya kita lihat. Terus kalau kita sudah serak, tinggal kita beli sesuai dengan harga atau price action analysis ya. Dan jangan lupa tanggal berapa mau beli mau jualnya tetap menggunakan ilmu Astronacinya ya. Jadi ini satu gambaran buat kalian supaya tidak bingung, ada konsep yang jelas, jangan lagi kaget. Kenapa saham fundamental jelek bisa naik sampai 30% auto reject, sedangkan saham yang fundamentalnya bagus tidak pernah auto reject ya? Karena itu semua tergantung daripada emiten bagaimana mendesainnya, dan ini yang harus kita sangat perhatikan. Oke, semoga sharing singkat ini berguna. Jangan lupa guys, langsung ke Astronaci Shop, Anda order price action strategy, saya jamin Anda trading dulu acak-acakan. Setelah Anda mempelajari minimum 3 kali nonton video workshop price action trading, Anda akan berubah menjadi seorang trader yang lebih profitable. Sampai ketemu di cara kaya dari saham berikutnya.